Salam, selamat datang Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang penuh dengan sukacita ini, marilah kita masuk dalam ibadah syukur. Untuk itu kita buka ibadah ini dengan pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa-dosa kita hadapan Tuhan. Ya Allah yang kudus, penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu tabiat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga berbuat yang jahat dan tidak berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan-kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Tapi ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal, karena dalam segalanya kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami yang tersembunyi, dan ampunilah dosa-dosa kami demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang kudus dan pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita anugerah pengampunan sebagaimana apa yang dikatakan di dalam Mazmur 130 ayat 3, 4, dan 7 yang demikian. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Allah. Tapi sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami ya Allah dengan firman dan Roh Kudus, sehingga dalam terang-Mu kami dapat melihat terang, dalam kebenaran-Mu kami memperoleh kemerdekaan, dan dalam kehendak-Mu kami menemukan perdamaian melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Allah yang kita akan dengar itu bersama-sama dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55-60 yang demikian bunyinya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi yang meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus.
Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah pembacaan firman Allah. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibu, bapak sekalian, khususnya bagi kita keluarga yang ada di rumah kita masing-masing. Hidup dan kehidupan kita harus kita syukuri bahwa Tuhan itu begitu baik. Bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup. Dan bagi kita sudah memiliki Yesus dan kehidupan kita, kita juga sedang menerima kehidupan itu. Dan untuk itu ya saudara-saudara, marilah kita gunakan seluruh hidup kita ini untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena Ia inginkan setiap orang yang diberkati untuk memberikan seluruh kehidupannya untuk dipimpin oleh Tuhan, dipimpin Roh Allah, sehingga dia dimampukan untuk apapun yang ia akan alami kehidupan ini untuk senantiasa hanya datang kepada Tuhan. Dan khususnya bagi kehidupan kita dalam dunia ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Dan kesempatan itu harus kita gunakan yang sebaik-baiknya untuk kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana tema kita pada hari ini, teguh dalam mewartakan Kristus sang jalan, kebenaran hidup. Dan itu juga berarti bahwa hidup ini adalah merupakan satu perjalanan di mana kita menuju kepada tujuan. Karena dunia di mana kita tempati ini hanya kita akan tinggal sementara waktu. Ibrani 13:14 mengatakan apa di sana? Kita merindukan satu tanah air, itu sorga tempat kita. Tapi kita masih ada dunia ini, ada maksud Tuhan untuk kita gunakan seluruh hidup kita untuk melayani Dia. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita gunakan seluruh hidup kita untuk dalam pelayanan. Kita ingat satu nyanyian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Itu berarti Bapak sekalian, bahwa hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk kita gunakan senantiasa untuk melayani Tuhan. Sebab apa yang dialami oleh setiap hamba Tuhan, sebagaimana apa yang dialami oleh Stefanus, selama hidupnya ia selalu memberikan terbaik untuk Tuhan. Sehingga pada saat kematiannya, ia terima kematian itu juga dengan penuh rasa sukacita. Bahkan ia mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, selagi ia dilempari dengan batu, terimalah rohku." Dan sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini juga yang dialami oleh Paulus pada waktu menyaksikan Stefanus dilempari dengan batu, dia juga bertobat. Sebagaimana apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. "Aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku sudah sampai garis akhir dan aku sudah membela iman." Dan itu yang paling penting Bapak sekalian dalam dunia di mana kita berada, apapun yang kita akan alami kehidupan ini, agar iman kita tetap melekat kepada Tuhan. Sebagaimana apa yang Paulus katakan, "Aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik, aku sudah membela iman." Dan itu tujuan hidup kita di tengah dunia, mempersiapkan diri. Sebab apa yang dikatakan firman Allah, bahwa Yesus memandang dunia dan masyarakat di sekitar kita itu sebagai angkatan yang tidak setia dan berdosa. Semua yang orang berusaha untuk disenangi atau diterima oleh generasi sekarang yang jahat daripada mengikuti Kristus. Dan prinsip-prinsipnya yang benar dan ditolak olehnya ketika ia datang kembali. Matius 7 ayat 23 mengatakan, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah kepada
kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara kekasih, kata-kata Kristus ini dengan jelas menyatakan bahwa seorang pendeta mungkin saja memberitakan Injil di dalam nama Kristus, mengusir setan dan mengadakan mujizat, sedangkan mereka sendiri tidak mempunyai iman yang menyelamatkan di dalam Kristus Yesus. Alkitab mengajarkan bahwa pemberitaan Injil yang berapi-api semangat demi kebenaran serta mujizat dewasa ini dapat diadakan di bawah pengaruh dan kuasa iblis. Paulus mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Matius 24 ayat 24 mengatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menerangkan bahwa urapan yang tampaknya penuh kuasa dapat merupakan pekerjaan iblis. 2 Tesalonika 2 ayat 9-10 mengatakan, kedatangan si penderita penurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perkataan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat melenyapkan mereka. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak permulaan penciptaan, persoalan inti dalam hubungan manusia dengan Allah adalah pengabaian firman dan kebenaran Allah atau kasih kita terhadapnya. Masalah ini juga saudara-saudara merupakan pokok mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Sejak permulaan penciptaan, persoalan inti dalam hubungan manusia dengan Allah adalah pengabaian firman dan kebenaran Allah atau kasih setia atau kasih kita terhadapnya. Masalah ini juga merupakan pokok persoalan pada akhir zaman ini. Keselamatan akan dialami hanya oleh mereka yang oleh iman kepada Kristus dengan gigih dan sungguh-sungguh mengasihi kebenaran, yang percaya dan keyakinan teguh apa yang dikatakan Allah dan menolak semua jenis penyataan atau ajaran baru yang bertentangan dengan kebenaran itu. Dalam Matius 24 ayat 5 mengatakan di sana, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tanda utama yang pertama ini sangat penting. Menjelang akhir zaman ini, penipuan di bidang keagamaan akan merajalela di muka bumi ini. Kristus sangat menginginkan para pengikutnya mengetahui penipuan rohani yang akan terjadi seluruh dunia ini sesaat sebelum akhir zaman ini tiba. Sebagai peringatan ini diulangi 2 kali lagi dalam uraiannya di Bukit Zaitun. Dalam Matius 24 ayat 24 sekali lagi dikatakan di sana, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Saudara-saudara dikasihi, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi awal dunia sampai sekarang, dan ini tidak akan terjadi lagi. Itulah sebabnya saudara-saudara, hari-hari ini kita juga dihadapkan dengan begitu banyak masalah, tantangan dan cobaan. COVID-19 sedang merajalela tengah-tengah dunia ini. Dan itu juga berarti apa yang dikatakan dalam firman Allah itu sudah mulai terjadi pada zaman ini. Sebuah buku yang berjudul The Stenen-Spreken, di situ mengatakan bahwa dunia ini akan mengalami bahaya yang sangat hebat, yaitu the Rohi Hafar, bahaya merah. Dan itu sudah terjadi pada zaman sekarang ini. Apa yang dialami oleh seluruh dunia, yaitu virus, yaitu corona,
Dan itu juga merupakan sebagai ujian bagi kita sebagai gereja, ujian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita yakin percaya tidak ada penyakit apapun yang dapat menggoyahkan iman kita. Asal iman kita tetap melekat pada Dia, pasti dan yakin bahwa kita akan selamat dari setiap cobaan, bahkan setiap penderitaan, bahkan setiap penyakit yang kita alami kehidupan ini. Itulah sebabnya dengan apa yang terjadi pada zaman akhir ini, Tuhan katakan, janganlah kamu takut dan khawatir, karena Aku yang sudah memilih, memanggil kamu, mengangkat kamu sebagai anak-anakku. Aku tidak pernah lagi meninggalkan kamu sendirian tengah-tengah dunia ini. Sebab dimanapun kamu berada, Aku ada di sana. Bahkan pada waktu Ia mau kembali kepada Bapa di sorga, Dia mengatakan kepada murid-muridnya, sebagaimana Aku alami di tengah-tengah dunia selama 3 tahun bersama-sama dengan kamu, itu juga kamu akan alami di tengah-tengah dunia ini. Itu penderitaan, cobaan. Dan untuk itu kiranya kamu tidak akan takut dan khawatir, karena Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Bahkan firman Allah dalam Matius 28 ayat 20 mengatakan, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan itu sebabnya sesuai dengan tema kita pada hari ini, agar kita boleh melayani Tuhan dengan penuh keteguhan dalam mewartakan Kristus sang jalan, kebenaran dan hidup. Dan kita yakin percaya bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita akan boleh sampai kepada Allah di sorga. Sebab dunia di mana kita tempati ini, hanya kita akan tinggal sementara waktu. Karena firman Allah mengatakan umur manusia itu 70, kalau kuat 80 tahun. Bahkan dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, hitunglah hari-harimu sedemikian rupa sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Jadi hidup-hidupan kita sebagai manusia itu hanya sementara saja. Tapi hidup kita dalam Tuhan itu punya makna yang paling dalam. Agar kita gunakan hidup selama dunia ini karena menyenangkan hati Tuhan. Dan kita percaya dan yakin kalau kita tabah menghadapi setiap tantangan, cobaan, penderitaan seperti apa yang dialami pada zaman sekarang ini. Ya adanya corona, COVID-19. Kita percaya dan yakin di saat seperti ini kita sedang diuji iman kita. Dan kita percaya dan yakin kalau kita selalu iman kita melekat pada Tuhan, pasti kita tidak akan jatuh dalam cobaan. Tetap kita boleh mengungkapkan syukur bahwa Tuhan selalu akan menyertai kita. Roh Kudus. Dan itulah sebabnya sekali lagi pada hari yang berbahagia ini, Ibu Bapak sekalian, khususnya bagi keluarga-keluarga yang ada di rumah masing-masing, kita percaya dan yakin bahwa bagi orang-orang pilihan Allah, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Sebagaimana juga Stefanus, dia siap menghadapi penderitaan luar biasa sekalipun harus dirajam dengan batu, tapi ia juga tetap bersyukur pada Tuhan. Baik ia berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Bahkan bagi orang-orang yang melempari dia dengan batu, bahkan dia minta kepada Tuhan dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dan itulah sebabnya bagaimana juga Saulus, dia juga bisa bertobat. Dia meninggalkan masa lampaunya, karena dikatakan masa lampau itu sebagai sampah, tapi dalam hidup dalam Kristus itu merupakan keuntungan. Sehingga dalam Filipi pasal 1 ayat 21 ia mengatakan di sana, hidupku adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntunganku. Luar biasa itu Bapak sekalian ya. Kalau hidup dengan Kristus itu kita tidak usah takut dan khawatir. Karena hidup dengan Kristus sebagai yang Paulus katakan merupakan keuntungan kalau kita mati dalam Tuhan. Dan itu berarti di saat-saat yang seperti sekarang ini, khususnya setiap keluarga, kita harus bersyukur sekalipun kita tidak ada di dalam persekutuan jemaat seperti minggu-minggu biasa, tapi kita masing-masing di rumah, kita boleh menggunakan rumah kita masing-masing sebagai tempat ibadah, bete villa, rumah doa. Karena disitulah kita bisa menikmati bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan, bagaimana kasih itu punya peran sangat penting, bagaimana kasih itu selalu bisa melepaskan kita dari setiap pikiran-pikiran yang mengembara, dan segala pikiran-pikiran yang negatif, sehingga hati dan pikiran kita selalu bersifat positif. Sebagaimana firman Allah mengatakan dalam Amsal 43, peliharalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan kita. Dan ini punya arti yang sangat penting Bapak sekalian. Hati kita punya peran yang sangat penting. Kalau kita pelihara kita dengan penuh kewaspadaan, pasti dan yakin hidup kita sangat berkati oleh Tuhan. Pasti dan yakin setiap masalah yang kita alami di kehidupan kita, apakah itu virus corona, kita tidak akan merasa takut dan khawatir.
Karena iman kita ini sudah mengalahkan dunia ini. Sebagaimana firman Allah kata, imanku telah mengalahkan dunia ini. Sehingga sebabnya di dalam persekutuan dengan Tuhan, jadi payah kita akan tidak sia-sia. Sering kita merasakan, aduh, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan ini sia-sia kehidupan kita. Tapi firman Allah katakan, kita harus bersyukur bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, hidup kita tidak akan sia-sia, bahkan selalu akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan inginkan sekali lagi, Bapak sekalian, bahwa dunia di mana kita tempati kami ini dikatakan hanya bersifat sementara. Kamu bukan lagi milik dunia ini. Dan kita yakin percaya Tuhan yang sudah mati dan keselit dengan darah yang tertumpah, dia sudah memiliki kita dengan harga tunai. Dan itu berarti kita bukan lagi milik dunia ini, tapi milik Tuhan Yesus. Dan kalau milik Tuhan Yesus Kristus, itu berarti seluruh kehidupan kita agar kita selalu persembahkan hanya kedatangan Roh Kudus akan selalu menyertai kita, Bapak sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan penuh hikmat dengan hati dan mulut kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Ingatlah kata Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Berbahagialah kita yang memberi dengan penuh sukacita. Amin. Terima
Marilah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita datang menghampiri Tuhan, kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang rahmani yang ada di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena pengajaran Alkitab bahwa orang yang ditolak, dihinakan, dan dibunuh itu akan datang kembali dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Kami tidak mengetahui hari dan jamnya, tapi kami percaya pada kesaksian Alkitab bahwa Kristus akan datang kembali. Bila harus terjadi bahwa pada masa kami masih hidup ini, Ia datang kembali. Berilah supaya tidak seorang pun dari kami menemuinya sebagai hakim, melainkan supaya kami semua boleh mengeluk-elukkan Dia selaku pelepas dan raja. Berilah kepada kami kekuatan hati supaya kami dapat melayani Dia melalui kesaksian dan kehidupan kami sehari-hari sebagai orang Kristen. Oleh karenanya berilah kita senantiasa mau berjaga-jaga dan berdoa, karena firman Tuhan berkata, "Ya, aku datang segera." Hamba berdoa untuk setiap keluarga yang ada di rumah masing-masing. Berkati mereka ya Bapa. Roh Kudus akan selalu menuntun membimbing mereka agar apapun yang akan mereka alami hadap kehidupan ini, mereka selalu datang hanya kepada Tuhan. Kami percaya dan yakin hanya dalam Tuhan Yesus Kristus bila mereka boleh menemukan segala apa di kehidupan mereka. Hamba juga berdoa khususnya bagi mereka yang dalam usia-usia lansia, yang juga pada zaman sekarang ini menghadapi cobaan tantangan dengan adanya Corona, COVID-19. Sangat rentan bagi mereka dalam usia tua, tapi kami percaya dan yakin dalam usia tua kami percaya dan yakin Tuhan tidak akan membiarkan kami sendirian. Tapi Tuhan selalu memampukan kami untuk menghadapi setiap problem masalah, setiap sakit penyakit, terutama dengan adanya virus corona pada zaman sekarang ini. Hamba berdoa untuk juga bagi anak-anak kami, berkati anak-anak kami ya Tuhan, agar mereka juga selalu akan takut akan Tuhan, mendengar setiap apa yang orang tua mereka nasihatkan kepada mereka. Bapa Surgawi, hamba berdoa khususnya untuk jemaat PWKPR di tempat ini, memberkati setiap majelis yang Tuhan utus untuk melayani jemaat ini, agar mereka juga dengan penuh sukacita, penuh rasa tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang sudah Tuhan percaya kepada mereka masing-masing. Bapa di sorga, setiap program yang sudah dicetuskan oleh jemaat tempat ini, khususnya bagi majelis, agar semua program itu dapat terlaksana dengan baik. Bapa di sorga, tak lupa juga berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa yang kami sama-sama cintai ini. Juga Tuhan limpahkan hikmat dan bijaksanaan kepada pimpinan bangsa kami, khususnya kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh aparatnya, agar betul-betul mereka dapat memimpin negara ini, mengalihkan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bahkan setiap gejolak terjadi tengah-tengah negara dan bangsa kami sama-sama cintai ini, kiranya Tuhan mau turut campur tangan di dalamnya, agar setiap problem masalah yang dialami oleh negara dan bangsa kami ini boleh dapat terselesaikan dengan baik, khususnya dengan masalah yang terjadi dengan adanya virus corona yang sedang lewat seluruh dunia dan khususnya di Indonesia ini. Kami percaya dan yakin Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan yang imani adalah Tuhan yang hidup. Dia akan berperkara dan juga akan menyelesaikan setiap masalah, problema yang dialami oleh bangsa dan negara yang kami sama-sama cintai ini ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk setiap keluarga yang kehilangan orang yang mereka sangat cintai, juga Tuhan pertetapan iman percaya mereka, agar mereka juga yakin percaya apa dibuat oleh Tuhan dalam baiknya adanya. Bahkan setiap keluarga yang menikmati sukacita, ketambahan usia, Tuhan berkati mereka, agar mereka boleh menimba hikmat yang paling dalam. Ada maksud Tuhan di dalamnya, agar mereka gunakan seluruh kehidupan mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa khususnya untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini. Berkati persembahan syukurnya Bapa, agar itu boleh menjadi bau harum di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, dan boleh juga kami gunakan itu untuk meningkatkan pelayanan kami, khususnya tengah-tengah jemaat kami di tempat ini. Bapa Surgawi, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan hidup kami selanjutnya pertaruhkan karena tangan Tuhan. Dan bila nanti Bapa sebentar, kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kediaman kami masing-masing, menyertai Tuhan, akan boleh kembali tengah-tengah keluarga kami juga dengan selamat. Seluruh semangat kami ini ya Bapa, hanya kami alaskan demi anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan bersama-sama pada hari ini, agar itu boleh satu pegangan dalam kehidupan kita, menjadi landasan kehidupan kita, dan kita menjadi hidup kita dalam dunia ini yang penuh segala macam gejolak, tantangan dan penderitaan ini. Karena kita percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala kita sangat baik, ada selalu menuntun dan berjalan bersama dengan kita. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.